إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat الحاضرون والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa kita yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, baik dari Hijrah TV yang live di satelit Telkom, demikian juga dari beberapa live streaming di live Facebook di MKH TV, Yufid TV, Renjani TV, Dila TV, demikian juga Baitul Ilmi, demikian juga Ghuraba Musqat, demikian juga Ar-Risalah TV. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi munkaratil janaiz, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam penyelenggaraan al-janazah, demikian juga al-ma'atim, kumpul-kumpul di tempat kematian dan membuat makanan, wa daurid dafnil mauta wat ta'bin, demikian juga dalam penyelenggaraan pemakaman dan ungkapan-ungkapan bela sungkawa terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Malam ini akan kita ambil tema mentalqin orang yang mati. Ini akan kita terangkan kesempatan malam hari ini, antara yang disyariatkan dengan yang tidak disyariatkan, antara yang boleh dengan yang tidak boleh, sehingga yang boleh ini mari kita laksanakan, yang tidak boleh ini jangan kita lakukan, sehingga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa kita setiap selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bagaimana amal kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan dengar sekarang. Tafadhal Ustaz Shalihin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum hadir bisa hadir ini. Mana dia? Ading Bagas ada dia? Tony. Alhamdulillah. Baik. Wa minal akhta'i aidha. Kitab ini berbicara tentang kesalahan yang mesti diluruskan, sekaligus di dalamnya menjelaskan kebaikan yang perlu untuk dilaksanakan. Al-musannifu hafizahullah ta'ala mengatakan, di antara kesalahan dalam penyelenggaraan janazah, tarkut talqinil masyru' indal ihtidar, tidak melakukan talqin yang disyariat. Disebutkan idh hunaka talqinun mubtada'u. Jadi di sini tidak melaksanakan talqin yang disyariatkan.
berarti ada talqin yang tidak disyariatkan. Di sini meninggalkan talqin yang disyariatkan. Ini salah. Artinya apa? Jangan meninggalkan talqin yang benar. Tinggalkanlah talqin yang tidak benar. Maka dikatakan idh hunaka talqinu mubtada'. Sebab ada talqin yang dibuat-buat. Akan datang penjelasannya insyaallah. Tapi yang ingin kita kaji sekarang ini dulu, jangan meninggalkan talqin yang disyariatkan ketika sakratul maut. At-talqinul masyru', mana talqin yang dibolehkan, yang dianjurkan? Yaitu kita ucapkan bagi yang sedang sakratul maut. Nyawa sudah turun lahir. Ingatan mulai apa? Datang, hilang, datang, hilang. Kita ucapkan qul la ilaha illallah. Ikuti saya. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa fungsinya para hadirin? Liyunabbihal muhtadir, untuk mengingatkan yang sedang sakratul maut, ala ma yadfa'u bihi syaitan, apa yang sedang dilakukan oleh syaitan ketika sakratul maut. Fa innahu ya'ridu lil muhtadir awil muhtadar liyufsida alaihi aqidatahu. Saat sakratul maut itu syaitan berusaha merusak akidah orang. Kasus Imam Ahmad ketika putranya Abdullah mentalqin Imam Ahmad, ya abata qul la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Ahmad? La ba'd, la ba'd, la ba'd. Belum. Anaknya minta, hai bapakku ucapkan apa? La ilaha illallah. Ternyata Imam Ahmad mengatakan apa? Belum. Antara sadar dengan tidak saat itu. Begitu Imam Ahmad sadar, ditanya oleh anaknya, kenapa engkau ya bapakku, waktu aku ajar engkau la ilaha illallah, engkau mengatakan belum. Oh, tadi itu ada setan berdiri di kakiku. Dia mengatakan apa? Futtani ya Ahmad. Hai Ahmad, kamu sudah selamat sekarang. Nah, di sana aku menjawab, belum selamat aku dari dirimu. Jadi godaannya itu, disinilah dia syaitan tuh paling semangat menjerumuskan kita. Karena di sini sukses dan tidaknya syaitan. Kalau ternyata kita ini su'ul khatimah, sukses iblis. Tapi kalau kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, celakalah syaitan, selamatlah kita. Ini diantara maksud kita membimbing orang yang sedang sakratul maut, kalimat apa? La ilaha illallah. Pelan-pelan saja, bagaimana si mayit ini bisa mengucapkan? Andai kata fi halah ghaibubah, koma, begitu diucap la ilaha illallah dia bilang nganggu begini, insyaallah cukup sudah itu. Taib. Apa dalil tentang talqin yang disyariatkan sebelum meninggal dunia di saat sakratul maut? Hadis Abu Hurairah, demikian hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan ada tambahan riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum, bimbinglah. Itu arti talqin, membimbing.
Mautakum ay man hadarahul maut. Orang yang mau meninggal dunia. Di antara kalian, apa yang dibimbing? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah indal maut, ketika dia mau mati itu, dakhalal jannata yawman minad dahri, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabah, apapun dosanya. Maka oleh karena itu, kalau ada orang bertanya, ini sering pertanyaan muncul seperti ini, bagaimana orang ini waktu hidup luar biasa, jahatnya luar biasa, tapi subhanallah begitu dia meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana? Selamat. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam tambahan di sini, wa in asabahu qabla dzalika ma asabah, apapun dosanya, hatta dia berbuat syirik, akhir hayatnya ditutup dengan apa? La ilaha illallah. Maka di sini penting menemani orang yang sakit, yang sedang sakaratul maut, orang-orang yang faham. Jangan hanya bisa menunggu, tahan dengan orang sakit, jangan. Yang berilmu, ini yang paling baik. Kalimat apa? Jangan dibacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bukan disuruh baca Quran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang iya tafsir dari para ulama yang menyebutkan hadis iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan mautakum di sini orang yang mau mati maksudnya Yasin. Namun hadis ini hadisun muttarib, hadisnya goncang, hadis ini hadis mungkar. Andai kata sahih, maka maknanya adalah yang mau meninggal dunia supaya ringan sakratul mautnya, bukan orang sudah mati. Andai kata riwayatnya apa? Sahih. Tapi riwayatnya tidak sahih. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Inilah talqin yang disyariatkan, membimbing dia supaya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena hadis ini riwayat Imam Muslim, beliau punya syarah Al-Minhaj. Apa kata Imam Nawawi? Ajma'al ulama ala hadha talqin. Sepakat para ulama tentang talqin ini. Talqin sebelum apa? Meninggal dunia. Sepakat para ulama. Baik, kenapa dikatakan mautakum? Inilah perlunya kita rujuk ke syarah hadis. Mautakum, yang mau mati, kenapa? Sammahum mauta li'annal mauta qad hadarahum. Dinamakan dia mauta, mati, karena kematian itu sudah tiba. Dan itu bahasa Arab. Mana yang terdekat, di sana disebut Arba'in Nawawiyah, padahal hadisnya 42. Tapi 2 itu lebih dekat ke berapa? Ke 40 ketimbang 50, maka dikatakan arba'in. Demikian juga, ini lebih dekat matinya daripada hidupnya, dinamakanlah dia apa? Mauta. Wa talqinul mayyiti sunnatun ma'murun biha. Syekhul Islam berkata, membimbing orang yang mau meninggal dunia ini sunnah yang diperintahkan. Ingat para hadirin, di samping untuk memahami kita, memberikan kita pemahaman makna hadis ini yang mau meninggal dunia, para ulama yang membawakan hadis ini, ya, mereka buatkan tema hadis ini. Ya, ingat contoh Al-Bukhari. Apa kata para ulama tentang tema hadis? Fiqhul Bukhari fi tarjamatihi. Kedalaman ilmu Imam Bukhari itu ada pada tema. Dari tema itu ilmunya Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari tidak ada yang ngomong? Imam Bukhari hanya mengatakan bab, kitab, lalu qala Allah kalau ada ayat, lalu dibawakan qala haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana. Tidak ada kata Imam Bukhari dalam kitabnya para jamaah. Baik.
Nah, para ulama meletakkan hadis laqinu mautakum, bimbinglah orang yang mau meninggal dunia, bukan orang yang sudah apa? Sudah mati. Apa kata para ulama? Kalau salah di antara Imam Ibnu Majah, ketika membawakan hadis ini, dia buat tema hadis. Apa temanya? Babu talqinil muhtadhar. Bab mentalkin orang yang sedang sakratul maut, bukan mentalkin orang yang sudah maut. Jelas, Sul? Jelas? Awas. Walihadih syahadah, persaksian la ilaha illallah, ta'thirun, ya, indal maut, ketika mati punya pengaruh besar. Ucapan la ilaha illallah sebelum mati ini punya pengaruh besar fi takfiris sayyiat, menghapus dosa-dosa. Kenapa? La ilaha illallah tauhid. Tauhid menghapus dosa para jamaah. Dalam hadis At-Tirmidzi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hai anak Adam, jikalau kalian datang membawa dosa sepenuh bumi dalam keadaan mati tidak syirik, aku datangkan juga ampunanku sepenuh bumi. Dan di sini ingat, hadis Al-Bukhari menyebutkan innamal a'malu bi khawatimiha, amalan itu bergantung penutup. Sekarang penutupnya kalimat apa? La ilaha illallah, penghapus dosa. Maka jangan pikirkan yang sudah lalu. Ya, ini orang yang luar biasa, pas dia mau mati la ilaha illallah, selamat apa tidak? Tidak pernah berbuat baik, pas mau mati la ilaha illallah, selamat. Selamat. Masya Allah. Jadi persaksian la ilaha illallah ketika mati ini pengaruhnya besar, menggugurkan dosa. Li'annaha syahadatun min 'abdin muqinin biha. Karena la ilaha illallah mau mati itu persaksian yakin. Persaksian asli, bukan persaksian main-main. Beda dengan kalau kita hidup. Kalau kita masih segar bugar sehat, ya, orang kafir bilang saking seringnya berteman dengan orang Islam, la ilaha illallah, masa Bapak tidak percaya katanya la ilaha illallah katanya. Bahkan apa? Masya Allah, insya Allah Pak katanya, insya Allah katanya. Karena sakingnya kumpul dengan orang Islam. Padahal dia tidak meyakini. Kenapa? Masih segar bugar. Tapi kalau orang mau mati lain ceritanya. Kalau bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ramli, jelas? Ya, jangan tidur ya. Arifin bimadmuniha, dia tahu apa isinya. Qad matat minhu syahwat, dia yang mengucapkan waktu mati ini syahwat sudah mati sudah, yang di depannya mati, wah, mati sudah di depannya. Walanat nafsuhul mutamarridah, jiwanya kalau bahasa Sasak monca, ya, yang apa? Nakal. Udah nggak keras lagi, udah lembek sudah dia. Kenapa? Mau mati. Jiwa yang nakal sudah melemah, sudah patuh. Wangqadat ba'da ibaiha wasti'saiha, sudah patuh jiwanya. Yang tadinya membangkang, yang tadinya keras, susah, sulit. Kalau sudah mau mati, mati. Soalnya para jamaah, siapa yang tidak takut mati? Mati. Ya. Sampai kita harus ke Singapura supaya apa? Supaya nggak mati. Berobat. Sampai harus ke Jerman. Ya. Dia apa? Pengobatan. Sampai operasi di Amerika. Pengobatan. Operasi kemana? Ke Yunani. Pengobatan. Ya. Tapi kalau sudah mendekati mati, jiwa yang galak udah lembek, jiwa yang susah
sudah mulai ya, yang keras mulai melunak, yang kasar mulai halus. Wa aqbalat ba'da i'radhiha, namanya kita mau mati, yang tadinya itu mu'rid berpaling sudah mulai kembali. Wa dhallat ba'da izziha, yang tadinya sombong sudah mulai apa? Merendah. Ya, gagah sudah mulai melemah. Wa kharaja minha hirsuha 'ala dunya wa fuduluha. Kemudian jiwanya rakus dunia, cinta dunia sudah enggak ada sudah. Kenapa? Mau mati. Wattakhadhat baina yaday rabbiha wa fatiriha wa maulaha al-haq adzal ma kanat lahu wa arja ma kana li'afwihi wa maghfirati wa rahmatih. Jiwanya ya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, pembelanya. Jiwanya telah tunduk dan berharap kepada ampunan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mau mati. Wa tajarrada minha at-tauhid bi inqita' asbab asy-syirik wa tahaqquqi butlanihi. Mau mati gampang sudah mau bertauhid. Kenapa? Untuk berbuat syirik sudah tidak ada. Batalnya syirik itu sudah nampak. Fazalat minha tilkal munaza'at allati kanat mashghulatan biha. Telah hilang dari orang yang mau meninggal dunia itu hal-hal ya yang menentang dirinya untuk mengikuti kebenaran itu sudah tidak ada. Yang waktu dia sehat penuh menghalangi dirinya dari kebenaran, begitu mau mati sudah tidak ada. Maka lihat di akhir surat Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masa fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Atau sebelumnya ya, kalla idza balagatit tara, ketika nyawa sudah sampai di mana? Tenggorokan. Nah, di sana apa? Wa qila man ra, siapa yang bisa meruqyah? Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin dirinya sudah mau mati sudah. Dan biasa lihat para hadirin ya, orang-orang yang dalam kesusahan sakit ini lebih mudah kadang untuk diberikan dakwah kepada yang hak itu. Kenapa? Dia berharap dirinya sehat. Sekarang ini mati di hadapan matanya. Maka penghalang-penghalang kebenaran itu sudah hilang dari dirinya sudah. Wajtama'a hammuha ala man ayqanat bil qudumi alaihi wal masiru ilaihi. Angan-angannya terfokus pada dia ini akan datang kepada Allah. Yakin sudah. Wa dhanna annahu, yakin sudah akan meninggalkan dunia sudah. Fawajjahal 'abdu wajhahu bikulliyatihi ilaih. Saat itu hamba akan menghadapkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aqbala biqalbihi wa ruhihi wa hammihi alaih. Hatinya, jiwanya, raganya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Fastaslama wahdahu zahiran wa batina. Dia berserah luar maupun dalam kepada Allah. Wastawa sirruhu wa alaniyatuhu. Ya, luarnya sama dengan dalamnya. Faqala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi. Lalu dia ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah mukhlisan min qalbi. Ini dia para hadirin ya, yang meyakinkan kita dengan hadis yang tadi. Jadi Nabi SAW menyebutkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika masuk surga, pasti masuk surga. Wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, apapun dosanya. Berarti apa? Ketika orang mampu di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, ini benar-benar taufik dari siapa? Dari Allah. Benar-benar taufik dari Allah. Maka lihat kisah yang dibawakan ya oleh para ulama kita tentang su'ul
khatimah. Ya, ketika dibimbing la ilaha illallah, ada yang satu suka main catur, la ilaha illallah skakster. Ada yang satu suka minum khamar, ketika dibimbing la ilaha illallah, tuang lagi katanya. Subhanallah. Maka benar-benar ya, orang di akhir hayat ini kalau diberikan taufik mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah benar-benar kasih sayang Allah bagi seorang hamba. Maka di sini penting pendamping yang bisa mengingatkan ya, untuk bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian dikatakan, wa qad takhallasa qalbuhu min at-ta'alluqi bi ghairihi. Seorang hamba ketika sakaratul maut, hatinya bersih dari bergantung kepada selain Allah. Wal iltifat ila ma siwa, hatinya tidak lagi menoleh kepada selain Allah. Qad kharajat dunya kulluha min qalbihi. Dunia itu sudah keluar semuanya dari hatinya. Wa syarafal qudum ala rabbih, hampir datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa khamadat niranu syahawatihi, api syahwatnya sudah padam. Wa imtala'a qalbuhu minal akhirati fasarat nusba ainaihi, hatinya penuh dengan akhirat, sehingga apa? Akhirat itu selalu di depan matanya. Wasaratid dunya wara'a dhahri, dunia itu di belakang, sebagaimana kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Dunia ini berjalan meninggalkan kita, dan akhirat pun berjalan mendatangi kita. Seperti ini keadaan orang yang meninggal dunia. Fakanat tilka syahadatul khalisatu khatimata amalihi fatahharathu minadz-dzunub. Kalimat la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah yang ikhlas ini, maka para hadirin, ketika mau mati ini insya Allah persaksian dengan sebab-sebab yang tadi itu. Syahwat dunia sudah nggak ada, sudah. Penghalang kebenaran sudah tidak ada, sudah. Ya, maka betapa pentingnya namanya pendamping yang saleh. Maka lihat kisahnya Abu Talib. Ada pendamping yang saleh, ada pendamping yang tidak saleh. Yang Abu Talib dalam hatinya mengakui kebenaran apa? Islam. Tapi gara-gara teman dekat, 2 lawan 1 ini para jemaah. Nabi sendiri ya, 2 di sampingnya Abu Talib. Begitu Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, apa kata yang 2 ini? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, masa engkau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Diulangi lagi oleh Nabi, mereka juga mengulangi. Ini pentingnya kawan yang menemani ketika sakratul maut. Berbeda kisahnya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi, rawil hadith, al-muhaddithul kabir min ulama ahli sunnah, ketika dia sakratul maut, apa kata sahabatnya? Dia ingin mentalqin, tetapi apa? Dengan halus. Sebab yang meriwayatkan hadis talqin salah satu jalur siapa? Abu Zur'ah. Akhirnya apa? Dia baca riwayat. Qala haddatsana fulan. Di dekatnya dia, ikut juga dia. Qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan. Telah menceritakan kepada kami fulan. An fulan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi. Begitu sampai sini, diam yang 2 ini, dia melanjutkan Abu Zur'ah, la ilaha illallah fafadat ruhuhu, langsung nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang mau meninggal dunia ini, ketika mengucapkan la ilaha illallah, persaksian yang ikhlas, insyaallah mau mati soalnya,
ya, khatimata amalihi, menjadi penutup amalan. Fatahharathu minadz-dzunub, dengan persaksian ini membersihkan dia dari dosa. Wa adkhalathu ala rabbih li'annahu laqiya rabbahu bi syahadatin shadiqatin khalisah, dan dia dimasukkan kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Karena dia bertemu dengan Allah dengan persaksian yang jujur, ikhlas. Wafaqa zahiruha batinaha, luarnya sama dengan dalamnya. Sirruha alaniyataha, yang tersembunyi sama dengan yang terang-terangan, yang tersembunyi sama dengan yang nampak. Falau hasara lahu syahadah ala hadzal wajh fi ayyamis sihhah. Nah, kira-kira kalau persaksian kita seperti ini waktu kita sehat, seperti persaksian orang yang mau mati, apa yang akan terjadi? Lastauhasya minad dunya wa ahliha, kita akan tinggalkan dunia ini. Wa farra ilallah minan nas, kita akan tinggalkan manusia menuju Allah. Wa anisa bihi duna ma siwah, kita akan senang dengan Allah, tidak membutuhkan manusia. Lakinnahu syahida biha biqalbin mashhunin bisyahwat. Di dunia ini banyak kita mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan nafsu dan syahwat, masih cinta dunia, masih cinta kehidupan dan sebab-sebabnya. Wa nafsun mamlu'atun bi talabil hudud, jiwa kita penuh dengan mencari urusan dunia. Wal iltifat ila ghairillah, masih menoleh kepada manusia. Falau tajarradat katajarrudiha indal maut, andai kata la ilaha illallah kita waktu sehat sama dengan la ilaha illallahnya orang mau meninggal dunia, lakana laha nabaun akhar, mungkin berita kita berbeda lagi. Wa aisyun akhar, hidup kita akan berbeda. Siwa aishuha al-bahimi, selain dari kehidupan yang seperti hewan ternak yang ada. Jadi inilah dia pentingnya kalimat tauhid sebelum meninggal dunia. Itu insya Allah benar-benar kalimat yang ikhlas. Pantas Nabi SAW mengatakan, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ketika mati, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga, apapun dosanya. Karena apa? Persaksian orang mau mati tidak pernah sama dengan persaksian orang hidup dan orang yang sedang sehat. Maka lihat para hadirin, tidak jarang orang yang sakit parah, ya, ketika dia bertaubat, luar biasa bagus taubatnya begitu dia sehat. Tidak jarang itu para hadirin, banyak. Maka oleh karena itu, ihrisu, berusaha, ada keluarga, ada saudara, ini yang paling diingatkan. Ini yang paling diingatkan. Jangan ingatkan dia, ingat tang surat wakaf ini. Ingat tang pira tabungan lebang. Ingat tang pira sampi. Berapa dia punya sapi? Di mana dia taruh sapi-sapinya? Jangan. Ini yang diperhatikan. Ucapan apa? La ilaha illallah. Naam. فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه أي قال لا إله إلا الله. Baik, Husain al-Ju'fi mengatakan, aku mendatangi Al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihrad. Aku mendatangi Al-A'mash bersama Zaidah di hari kematian beliau. Rumahnya penuh dengan laki-laki.
tiba-tiba ada seorang tua masuk mengatakan, subhanallah, tarawna ar-rajul wa ma huwa fi wa laysa minkum ahad yulaqinuhu. Kalian lihat A'mash ini sedang sakaratul maut, kok rame-rame tidak ada yang mentalkinnya. Sibukkan diri dengan apa? Talqin. Faqala, Al-A'mash berkata, hakadha, fa asyara bis sababah wa harraka syafatai. Dia berisyarat dengan telunjuknya, kemudian menggerakkan bibirnya, berarti mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, kemudian ودل هذا على تذكير من لم يكن لسانه منطلقا فإنه يقولها في نفسه ويحرك شفتيه بها كما صنع الأعمش ولذا يحسن بمن حضر ميتا وإن كان قد أطلق ذهنه وظهر أنه لا حراك فيه إلا أن أمارات الحياة موجودة عنده أن يلقن الشهادة من أجل أن يتذكرها المحتضر بقلبه فيموت وهو معترف بها ومن أجل درء الفتنة عن نفسه فالمحتضر ما دام حيا يلقن وهذا هو الواجب على حاضره وثمرة التذكير بيد الله عز وجل وحده. طيب. Wadalla hadza, kisah A'mash tadi, A'mash kasih isyarat bibirnya bergerak. Apa pelajaran dari sini? Man lam yakun lisanuhu muntaliqan, siapa yang lisannya tidak bisa dengan mudah melafazkan kalimat itu, fa innahu yaquluha fi nafsihi, cukup dia ucapkan pada dirinya sendiri, tidak perlu didengar oleh orang. Wa in kana ya wa yuharriku syafatayhi biha kama sana al-A'mash, cukup dia gerakkan lisannya sebagaimana diperbuat oleh al-A'mash. Oleh karena itu sangat bagus bagi siapa yang menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, wa in kana qad atbaqa dhihnuhu, kalau kita lihat otak orang ini sudah tidak merespon, wa dhahara annahu la haraka fihi, dan tidak ada gerakan juga, ya, si mayit atau yang sakit ini respon apa? Kurang. Illa, hanya saja tanda kehidupan masih ada, tapi ngomong lisan ini keluh. An yulaqina asy-syahadah min ajli an yatadzakkaraha al-muhtadir biqalbihi fayamutu wa huwa mu'tarifun biha. Tetap bimbing dia, tetap dibimbing, ya, supaya yang sakaratul maut ini mengingat dengan hatinya sehingga dia mati dalam keadaan mengakui la ilaha illallah. Jadi jangan putus asa. Ini sudah nggak bisa, sudah koma, tetap la ilaha di telinganya, la ilaha illallah. Seperti tadi ada yang sekedar apa? Nganggu, cukup. Ada yang sekedar apa? Angkat tangan, begitu di telinganya, la ilaha illallah, cukup. Ingat berarti dia. Ada juga tidur terus, begitu la ilaha illallah, dia buka matanya, pejamkan, cukup, insya Allah. Nggak bisa kita maksa orang harus la ilaha illallah, gara-gara ndak la ilaha hanya sekedar begini saja, susah, mati susah. Harapkan kebaikan, sebab kondisi orang yang sakaratul maut itu kan tidak sama, ya, tidak sama. Wa min ajli dar'il fitnati an nafsihi, dan juga untuk menghindari fitnah dari dirinya atau menghindari fitnah akan dirinya, fal muhtadar madama hayyan yulaqqan, orang yang sedang sakratul maut selama masih kehidupan pada dirinya tetap ditalqin. Ini kewajiban bagi orang yang hadir. Adapun hasil dari bimbingan kita serah kepada siapa?
Allah. Yang penting laksanakan tugas kita sebagai yang hadir di dekat orang yang sakratul maut. Jangan pikirkan apa hasilnya. Kemarin ada yang bertanya di TV, Ustaz, keluarga saya atau ibu saya katanya atau mertua saya dia kena corona. Di luar saya bimbing dia la ilaha illallah. Dia bisa la ilaha illallah. Masuk ruang ICU bersama anaknya atau siapa, ya, dia ngobrol yang lain katanya. Bagaimana? Kita katakan insya Allah mudah-mudahan baik. Dia sempat mengucapkan apa? La ilaha illallah. Naam. Wa minal jadir. Wa minal jadir bidzikri anna at-tamkin la yushtaratu li mashru'iyyatihi an yakuna muqtadar mukallafan. Bal yakfi at-tamyiz li anna as-sabiyya al-mumayyiz min ahli at-tadhkir wa ilayhi dhahaba jamaahir ahli al-ilm. Qala Ibn Qudamah yustahabbu an yali al-marid arfaqu ahlihi bihi wa a'lamuhum bi siyasatihi wa atqahum lillahi ta'ala. فإذا رآه منزولا به تعاهد بذل حقه بتقطير ماء أو شراب فيه ويلقي شفتيه بكتلة لأنه ينشف حقه من شدة ما نزل فيه فيعجز عن الكلام. ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإثم أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، فإن لم يحضر غيره لقنه أشفق الورثة ثم غيره، وما يكره التدبير حينئذ لما ذكره. ولا يسن زيادة محمد رسول الله بظاهر الأخبار بما علم وشكر أن الإيمان بالله قرينته الإيمان بالرسول باشتمال كلمة الشهادة والآذان والإقامة وغيرها عليهما ممتثلين مزدوجين كأنهما شيء واحد غير منفك أحدهما عن صاحبه انضوى تحت ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. Baik, kemudian yang perlu diingatkan di sini juga, talqin itu tidak disyaratkan untuk disyariatkan harus yang kita talqin ini sudah baligh, nggak disyaratkan, nggak mesti baligh, cukup dia mumayyiz ditalqin juga, ya. Karena sabi, anak kecil yang mumayyiz termasuk orang yang perlu diingatkan, dan ini mazhabnya mayoritas para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan yustahabbu an yalil marid arfaqu ahlihi bihi. Orang yang menemani orang sedang sakit itu yaitu keluarganya yang paling kasih sayang dan lembut. Ya. Wa a'lamuhum bi siyasatihi, yang paling bisa mengatur yang sakit ini. Wa atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, kalau dilihat sekarang yang sakit ini sudah turun malaikat maut dengan tanda-tanda yang biasa, tiba-tiba ini panjang napasnya, wah ini apa ini? Mata terus tidak karu. Cepat sudah. Ya. Balla halqihi bitaqtiri ma aw syarabin fihi. Usahakan dimasukkan air ke dalam tenggorokan yang sakit atau minuman. Wayun dia syafataihi biqutnah, basahi bibirnya dengan apa? Kapas. Ya, karena bisa saja bibirnya ini mengerim karena tenggorokannya mengering, faya'jizu 'anil kalam, akibatnya susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah bantuan secara ya materialnya bagi si mayit atau bagi yang sakit supaya bisa mudah mengucapkan atau mudah untuk berbicara. Kemudian disunnahkan an yakunal mulaqqin ghair muttahim bi irthin aw adawah aw hasad aw nahwi dzalik. Yang mentalqin ini jangan dia tertuduh. Maknanya apa? Ada sesuatu di baliknya. Maksudnya apa? Ini dia ini sengaja ya untuk mentalqin, ingin dapat bagian. Ya. Aw adawah, atau apa? Untuk menghilangkan permusuhan atau hasad.
atau yang lainnya. Jadi benar-benar mentalqin ini ihsan ilal mayyit, berbuat baik kepada si mayit. Kita yang mentalqin benar-benar ingin mendapatkan pahala dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Falam yahdur ghairuhu laqanahu asfaqar warathah. Ya. Kalau tidak ada yang hadir, maka ahli waris yang paling sayang kepada si mayit, kemudian baru yang lain. Ya. Wa ma yutraku talqinu hina idzan lima dzakarahu. Dan jangan ditinggalkan talqin saat itu kalau terjadi hal-hal ya yang mana apa? Ini yang hadir ini punya hubungan permusuhan. Ini yang hadir ini hasad kepada yang meninggal atau yang sakit. Nah, jangan gara-gara itu talqin tidak dilaksanakan, tetap laksanakan. Dan perlu diingat, ketika mentalqin tidak perlu ditambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak perlu ditambah. Kenapa? Yang berdasarkan apa yang nampak dari apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kafir kita talqin, mesti dua-duanya disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau muslim, la ilaha illallah. Enggak perlu bilang asyhadu an, enggak perlu. Ini disunahkan la ilaha illallah, bukan nikahan. Ini kita ini nyadat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Memangnya dia kafir wali ini apa? Pengantin lakinya dia kafir ke juga? Kita ini banyak berniat baik tapi cara yang tidak baik. Kasus lain, orang meninggal dunia, ditaruhkan pohon apa? Pohon Kamboja, atau ditaruhin bunga, supaya apa? Supaya memintakan ampun untuk si mayit. Ini kita bersuudzon kepada orang mati. Sebab apa? Nabi dalam Sahih Muslim melewati dua kuburan. Ya, Nabi mengatakan dua isi kuburan ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan hal perkara berat untuk ditinggalkan. Lalu Nabi SAW mengambil pelapah kurma, dipecah dua, ditancapkan. Nabi mengatakan, mudah-mudahan Allah ringankan siksa mereka berdua dengan sebab ini selama belum mengering. Sekarang kalau kita taruh ya pohon dengan mudah-mudahan mendoakan si mayit, kita berburuk sangka nanti si mayit ini sedang disiksa juga. Nggak perlu. Oh, supaya dia teduh kuburannya katanya. Lo kan sudah ada tanah. Jadi kita ini jangan ukur orang mati dengan orang hidup. Orang mati itu alamnya sudah berbeda. Dia teriak saja kita tidak tahu. Dia mengatakan qaddimuni kalau dia orang soleh, cepat kita tidak dengar. Padahal masih hidup, masih di atas apa? Keranda. Apalagi sudah masuk apa? Liang lahat. Kemudian Nabi mengatakan yufsalahu fi qabrihi maddal basar. Dibukakan, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Padahal tadi waktu kita masukkan dalam kuburnya mepet. Kan ini dalil berbicara alam kubur itu nggak sama dengan alam kita di dunia. Ini para hadirin. Jadi kalau orang Islam yang mau mati cukup apa? Tapi kalau kafir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak ada asyhadu. Tidak perlu asyhadu. Baik. Lima ulima wa syuhira annal iman billah, sebab apa yang diketahui dan terkenal, iman kepada Allah itu otomatis gandengannya iman kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat syahadat itu otomatis isinya dua, sebagaimana azan, sebagaimana iqamah.
dan yang lainnya selalu bergandengan dan berbarengan, seolah-olah dua kalimat ini satu kalimat, tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Intawa tahta dzikril iman billah, tergabung semuanya di bawah penyebutan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, mentalqin orang Islam cukup apa? La ilaha illallah. Naam, wa minal latif. Tadi yang kita sebutkan kisah siapa? Abu Zur'ah. Ya. Ketika kematian datang, sahabatnya ingin mentalqinnya, caranya apa? Dibacakan hadis. Maka dengan sanad beliau keluarlah nyawanya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Saya kira demikian para jamaah. Insyaallah berikutnya adab mentalqin. Ya, adab dalam mentalqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu wa ba'athu maqama Muhammadin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ibu saya, 5 hari saya mentalkin terus-menerus atau berjarak. Ya, lihat keadaannya. Ya, dilihat keadaannya. Allah taala ala wa alam. Apakah sakit dirasakan saat sakaratul maut juga dapat menghapus dosa? Iya, sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada putrinya Fatimah, la karbali abiki ba'dal yaum. Tidak ada kesempitan, kesusahan bagi bapakmu setelah hari ini. Maka benar-benar dihabiskan di dunia sehingga Nabi tidak ada urusan sama sekali dengan apa hukum keterkaitan dengan hukuman Allah azza wa jalla di akhirat. Allah taala ala wa alam.
Bagaimana mendoakan istri yang hatinya keras? Ya, doakan supaya Allah lembutkan hatinya. Kemudian ambil sebab-sebab kelembutan hati. Mana dia? Al-Quran, zikrullah, ya, ziaratul kubur. Kemudian yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapankah kita tahu bahwa kita telah meninggal dunia setelah malaikat mencabut nyawa kita? Urusan kita itu Allah yang punya urusan. Ya, kapan kita tahu orang meninggal dunia? Kalau orang hidup dia tahu nyawanya sudah nggak ada. Ya, kalau kita yang megang itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana mentalkin orang mati setelah dikuburkan? Inilah dia yang bid'ah. Ya, dan hadisnya dhaif sebagaimana yang diikrar oleh Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan hadisnya dhaif, namun boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Ijma' para ulama. Dijawab oleh para ulama, enggak ada ijma' ulama bolehnya berdalil dengan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Tidak ada ijma' itu. Kemudian, ya, orang yang mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal punya syarat. Dan syarat itu hampir susah terwujud. Kemudian, ya, ucapan beliau mengatakan hadis talqin termasuk fadhailul amal, bukan termasuk fadhailul amal, justru berkaitan dengan perkara akidah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Adakah zikir selesai salat sunnah? Tidak ada zikir selepas salat sunnah. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan dari Risalah TV, bagaimana dengan ayat yang bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik, Ustaz, meskipun orang tersebut meninggal dalam keadaan bersyahadah? Enggak ada yang mengatakan demikian. Justru dengan mengatakan syahadah, itulah dia tandanya bahwasanya orang itu bertaubat. Nabi yang mengatakan, wa in asabahu ma asabah, apapun yang menimpa dirinya dari perbuatan dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pemirsa UFI TV, berdosakah kita menggibah perempuan yang lesbian? Orang tersebut sudah lama satu rumah. Kalau dinasihati orang tersebut tidak suka, malah marah-marah. Pertama, apa konteksnya kita menyebut dia? Kalau menyebut dia litahdzir, memberikan peringatan kepada orang, boleh. Ya. Atau kita menyebut dia untuk merubah kemungkarannya, minta bantuan, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Banyak yang mengaku ngaji tauhid tapi senang melihat ahlu sunnah harmonis dengan ahli bidah. Apakah demikian tauhidnya sudah benar? Pertama, kita tidak bisa menghukumi ahlu sunnah berhubungan dengan ahli bidah, ya, langsung kita katakan bahwasanya dia harmonis. Belum tentu. Maka tidak bisa kita menghukumi seorang dengan zahir. Jangan-jangan dia berhubungan apa? Ingin memberikan nasihat. Beda halnya, ya, kalau yang menyimpang ini dia yang disuruh ngisi di tempatnya, ini baru tidak benar. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar tentang ulama prediksi tentang usia umat Islam? Itu bukan ulama itu. Ya, kalau dia prediksi 1500 tahun ini bukan ulama, dukun. Pakaiannya aja pakaian ulama. Ya, nggak ada yang tahu urusan kiamat dan umur nih para jamaah. Ya, kalau umur umat Nabi Muhammad, Nabi yang bilang, a'maru ummati, umur umatku 67, sedikit yang lewat. Tapi umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun, tidak benar. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita mati mendadak, jatuh tiba-tiba, mati nggak sempat berucap kalimat syahadah? Bolehkah mentalkin orang kafir? Pertama, kalau kita mati mendadak, berlindung kepada Allah, jangan mati mendadak. Kemudian yang kedua, al-ibratu bil amal. Yang menjadi ukurannya adalah amalan kita. Meskipun mati mendadak, tapi amalan kita baik, insyaallah baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mentalkan orang kafir kenapa tidak boleh? Nabi mengajak, ya, pemuda Yahudi aslim, masuk Islam, ya. Justru itu kesempatan untuk berdakwah. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya, saya punya saudara 4 orang, kami sudah bagi warisan tanah, namun sertifikat tanah bagian saya tidak mau dikasih sama saudara saya. Apa ini namanya termasuk zalim? Inilah dia harta ya, pasti ribut terus. Ya, namanya membagi harta warisan orang tua, mesti akan ada ributnya para jamaah. Kita katakan ya, kalau terjadi seperti itu, maka minta. Ya, minta dengan baik, kalau tidak minta kepada yang berkuasa ya untuk menengahi. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita ikut bagian bangun pondok dipimpin oleh ahli bidah karena kita tinggal daerah tersebut? Ya nggak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Doa bisa memperpanjang umur, rezeki, jodoh. Lalu bagaimana dengan dalil mengenai ajal rezeki? Kita katakan, saya belum tahu kalau doa bisa memperpanjang umur itu. Tapi boleh berdoa panjang umur, iya. Nah, yang bisa memanjangkan umur disebut oleh Nabi apa? Menyambung silaturahim. Kemudian apa? Yang kedua. Hanya itu ya. Albir. Berbuat baik. Ini insyaallah bisa memperpanjang umur dan melapangkan apa? Rizki. Lah kan kita ya sudah ditentukan. Betul Allah menentukan, tapi tahu nggak berapa? Ya, Allah taala ala wa alam. Apa pendapat kita saat ini orang tidak bisa berangkat ke tanah suci karena pemerintah kita ada hutang di negara? Ini korban apa? Media sosial. Aneh, pacuan ngaji wah. Ya, Allah taala ala wa alam. Dan ingat, Nabi disebutkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, apa dikatakan? Wal hajju ma'al a'immah. Berhaji bersama pemerintah memutuskan tidak diberangkatkan karena kondisi, tidak ada masalah. Ya, Allah taala ala wa alam. Adapun pemerintah utang enggak utang itu urusan dia itu. Pokoknya kita itu dibilang berangkat sudah. Ya, apa manfaatnya kita hanya ngomong saja? Nggak bisa apa-apa kita ngomong aja pada sama. Ya, Allah taala ala wa alam. Bolehkah mengatakan ke mayit ketika mengumumkan berita kematian, mari kita mengantarkan semayit ke peristirahatan terakhir? Tidak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Saudara saya punya anak laki-laki 2 orang, rencana mau diakikahkan. 2 anak berarti 4 kambing. Karena kambing harganya yang 4 itu hampir sama dengan harga 1 sapi, maka diputuskan beli sapi. Keputusan salah. Karena yang dicontohkan dan disuruh itu apa? Kambing. Allah taala ala wa alam. Saya sekarang tidak jamaah ke masjid karena orang di dekat masjid pernah ada yang kena corona. Saya punya penyakit bawaan. Mohon penjelasan apakah saya berdosa? Kita katakan ya, kalau dia pernah sakit kan pernah engkah berhenti. Maka sekarang apa naik ke masjid sudah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kalau motong kuku apakah dari kanan atau kiri? Dari kanan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah mentalqin itu baca setelah dimakamkan? Namanya talqin itu sebelum mati, bukan setelah dimakamkan. Talqin itu mengajar. Orang yang hidup baru bisa diajar. Kalau mati nggak bakalan bisa diajar. Dan kalau sudah mati tidak ada kewajiban. Orang hidup punya kewajiban. Allah taala ala wa alam. Bolehkah mohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan orang tua yang telah meninggal dalam mimpi? Apa manfaatnya bertemu dalam mimpi? Yang baik itu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan, dikumpulkan di surga, bukan dalam alam mimpi. Ya, Allah taala ala wa alam. Apa sunnahnya bagi bayi yang baru lahir? Sunnahnya adalah yaitu siapkan dia nama yang baik, akikahkan hari ke-7, cukur rambutnya, timbang dan sedekahkan harga perak, bagi-bagi kepada fuqara dan masakin. Kemudian potongkan kambing, laki-laki 2 kambing yang semisal, perempuan 1 kambing saja. Ya, kemudian ya diantara juga yang dianjurkan yaitu apa? Kasih orang makan dari kambing tersebut. Ya. Kemudian mintakan dia perlindungan
sebagaimana Nabi memintakan perlindungan untuk cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ada yang hebat lagi apa? Laki kamat kalau perempuan, laki azan kalau perempuan kamat katanya. La ilaha illallah. Ya, halo. Baik. Membaca surat Yasin ketika orang sakit boleh atau tidak? Enggak boleh. Ya. Orang sakit itu bukan dibacakan surat Yasin. Lihat contoh Nabi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Itu Nabi yang membaca siapa? Aisyah. Bukan surat Yasin. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau mengulang pertanyaan tadi WA saya tadi kan sudah terbaca Ustaz, tapi putus-putus Ustaz. Untuk yang orang Muslim mengakui Nasrani tadi loh Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, halo. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kalau orang tua yang masuk ICU tidak sadarkan diri, bagaimana kita cara mentalkin? Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Misal diputarkan ayat Al-Quran juga, apakah boleh Ustaz? Waktu itu kita belum tahu Ustaz. Baik. Zaman dulu masih itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita katakan yang masuk ICU tetap ditalkinkan. Memutarkan Al-Quran itu bukan talqin. Ya. Memutarkan Al-Quran bukan talqin. Talqin itu apa? La ilaha illallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh mentalqin pakai HP karena jauh? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting didekatkan di dekat telinganya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama ketika sujud, tangan lebih dahulu atau lutut? Ini pertama ada khilaf di kalangan para ulama. Namun melihat riwayatnya, dahulukan tangan dulu kecuali kalau tangannya sakit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah berarti malam Selasa depan di Medas insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para ulama ussalaf punya perhatian yang besar tentang syarat diterimanya amalan ini. Sampai salah seorang di antara mereka, Salam ibn Sulaim, berkata, "Ya Salam, nam ala sunnah khairul laka min an taquma ala bid'ah." Hai Salam, engkau tidur dengan cara sunnah lebih baik ketimbang kau bangun tapi cara yang bid'ah. Tidak ada gunanya, sia-sia. Itu sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karim setiap Jumat dengan mata yang merah, suara yang melengking, meluapkan kemarahannya, mengatakan, "Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah." Perkataan yang paling jujur kalamullah. Wa khairal hadi, petunjuk yang terbaik hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita tawar-tawar, dia harus kita kedepankan di atas segala-galanya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara paling buruk yang baru dalam urusan agama, dunia yang terbaik, inovasi terbaru, agama yang asli, yang original, yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang-orang yang tidak suka, tidak ada urusan kita. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, yang baru dalam agama ini bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Sekalipun orang mengatakan hasanah, dai populer, kurang populer, dia bid'ah. Rasul Karim yang menjadi panutan kita dengan satu kata setiap Jumat dikatakan oleh sahabatnya, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah, semua bid'ah sesat sekalipun orang mengatakan dia hasanah. Dulu sebelum muncul orang teriak-teriak bid'ah hasanah, sudah ada dalil mematahkan bid'ah hasanah. Apa iya kita mau bela orang-orang belakangan yang berseberangan dengan Rasulul Karim? Ainal mahabbah, mana cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya umatal Islam, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam dengan jiwa raganya membela, membersihkannya dari kotoran-kotoran sehingga Allah sempurnakan agama ini. Tetapi dengan seenaknya kita menolak, dengan perut kita, semau kita. Fattaqullaha ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalun qalilun fis sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sedikit tapi di atas sunnah lebih baik ketimbang ramai dan banyak tetapi di atas bid'ah. Al-amalu bighairi ikhlasin wal iqtida'in, beramal tanpa